Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi ya sama aku tentunya di channel Rudy Hafiz Channel. Oke teman-teman, kali ini bener-bener istimewa ya, karena kali ini aku mau buat konten ataupun video tentang tanaman padi. Dan kali ini bener-bener didampingi oleh salah satu petani unggulan kita di Kecamatan Bumi Ratu Nuban. Kali ini beliau akan membedah awal dari akhir menanam padi hingga hasilnya yang bisa dibilang sangat maksimal. Kali itu oke, langsung aja kita langsung ketemu dengan beliau, Bapak Jas. Assalamualaikum Pak Jas. Waalaikumsalam. Pak Jas, ini gini, jadi saya ini mau tanya apa ya, gimana sih caranya menanam padi yang baik dan benar dengan menghasilkan istilahnya hasil yang melimpah. Jadi hal apa yang pertama yang perlu disiapkan Pak Jas? Ini gini, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah pemilihan benih. Pemilihan benih yang tepat dan pengolahan lahan. Yang ketiga perawatan. Yang keempat pasca panen. Nah Pak Jas, biasanya bibit yang istilahnya bisa dibilang cocok dengan wilayah Bumi Ratu Nuban ini apa Pak Jas? Kira bibit yang bisa dibilang hasilnya itu bisa dibilang unggul lah dibanding yang lain. Sementara untuk yang unggulan kita pakai Inpari 32. Dan Inpari 32 pun kita harus persiapkan lahan. Artinya pengolahan tanahnya harus sesuai, struktur tanahnya juga harus sesuai dengan varietas tersebut. Oh ya, jadi untuk sementara ini yang unggul itu Inpari 32 teman-teman. Nah biasanya itu setelah usia tanam itu biasanya itu benih berapa hari Pak Jas? Kita harus melalui pertama-tama ya pemilihan benih, yang kedua si treatment atau perawatan di benih, perlakuan benih di awal, pengolahan lahan, terus yang ketiga tanam, pasca tanam. Tanam itu harus dipersiapkan lahan yang kira-kira sesuai, terus pemupukan yang tepat, dan pengobatan pun harus tepat, artinya tepat sasaran dan tepat takaran. Walaupun obatnya bagus, kalau sasarannya tidak tepat, takarannya tidak tepat juga percuma. Oke, jadi teman-teman, yang pertama mesti siapkan yaitu tuh bibit ya teman-teman. Jadi bisa dibilang itu bibit itu paling penting ataupun bisa dibilang paling vital. Nah setelah tanam itu biasanya bibit itu berapa hari sih Pak Jas, dari mulai kita nyemai itu untuk ditanam ke sawah itu biasanya berapa hari? Biasanya kalau ditanam di persawahan itu yang bagus benih muda sebenarnya. Bibit muda artinya usia jangan sampai lebih dari 25 hari, antara 18 hari sampai 22 hari. Oke ya teman-teman, jadi untuk bibit itu yang paling ideal ataupun paling bagus itu dari 18 hari sampai maksimal 25 hari. Artinya nggak boleh terlalu tua juga ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat ini hasil di samping kita. Ini untuk usia yang berapa hari nih Pak Jas, kira-kira nih Pak Jas? Kira-kira perkiraan 30-an hari setelah tanam. Teman-teman, ini jadi perkiraan itu usia itu 30 hari setelah usia tanam ya teman-teman. Nah ini nih, ini berapa kali pemupukan Pak Jas ini biasanya Pak Jas ini yang sudah dilakukan? Ini udah 2 kali pemupukan. Nah, ini sudah 2 kali pemupukan ya teman-teman ya. Pemupukan pun harus sesuai standar ya. Rata-rata petani menggunakan pupuk itu tidak sesuai dengan standarnya. Karena biasanya petani menggunakan pupuk di awal itu seminggu setelah tanam. Seharusnya itu paling lambat 3 hari setelah tanam itu harus udah dipupuk, itu minimal SP, Urea sama Ponska. Ini untuk mendongkrak daya tumbuh di awal. Oh, jadi teman-teman, jadi yang bagus itu sebenarnya 3 hari setelah usia tanam itu seharusnya sudah dilakukan pemupukan. Jadi biar pertumbuhannya itu maksimal. Dan untuk yang pemupukan kedua itu biasanya berapa hari Pak Jas setelah tahap pertama itu? Pemupukan kedua harusnya dilakukan 15 hari setelah tanam. Pemupukan ketiga dilakukan 40 sampai 45 hari. Oh ya teman-teman, jadi bisa dibilang pemupukan itu 3 hari setelah tanam untuk tahap pertama, yang kedua itu 15 hari setelah tanam, yang ketiga itu biar hasilnya maksimal 40 sampai 45 hari setelah usia tanam. Nah teman-teman, kita bisa lihat hasilnya teman-teman ya, yang padi mau memasuki usia panen. Nah ini pari apa nih Pak Jas ini Pak Jas? Inpari 32. Oh ini Inpari 32 ya teman-teman. Ya. Ini kira-kira berapa hari lagi Pak Jas panen ini? Ini 2-3 hari lagi siap dipetik. 2-3 hari siap dipetik. Nah ya. Pak,
Nah, Pak Jas, ini biasanya itu dalam lahan 1 hektar untuk pari 32 itu menghasilkan berapa kuintal, Pak Jas? Inpari 32 kalau sementara ini karena ini menjelang MT2 kayaknya sekitar usianya harusnya 100-an hari ya, usia panennya. Oh, jadi untuk usia panen tuh bisa dibilang 100 hari ya Pak Jas ya, masuk usia panen. Nah, biasanya dalam 1 hektar tuh menghasilkan berapa Pak Jas ini, Pak Jas, untuk hasilnya itu? 1 hektar kira-kira kalau sementara ini sekitar kisaran di angka 6 sampai 7 ton. Oke ya teman-teman ya, untuk Inpari 32 ini dalam 1 hektar itu biasanya menghasilkan 6 sampai 7 ton ya teman-teman ya. Karena ini di MT2 ya, biasanya kalau di MT1 atau menjelang rendeng itu bisa 8 ton. Oh gitu teman-teman. Dari penjelasan video aku yang sebelumnya, jadi kan ada penjelasan rendeng sama gadu. Kalau rendeng itu bisa dibilang hasilnya memang benar-benar maksimal. Kalau kali ini kan usia tanam gadu. Gadu itu kan artinya irigasi dari sawah. Jadi bisa dibilang hasilnya itu sedikit berbeda dengan rendeng. Jadi untuk kali ini bisa jadi dibilang itu 6 sampai 7 ton ya Pak Jas ya. Biasanya Pak Jas, kalau untuk petani itu apa sih Pak Jas kendalanya setelah panen ini biasanya yang dihadapi itu Pak Jas, atau ibaratnya hasilnya kurang maksimal itu karena apa sih Pak Jas biasanya? Ada banyak faktor ya. Yang satu faktor dari cuaca, faktor hama, karena rata-rata di petani itu pengamatan hama itu agak kurang. Untuk hama tikus terutama petani kurang begitu kompak kalau mau diajak gropioan atau istilahnya untuk mencari liang-liang penyakit tikus itu agak sulit. Oh, jadi itu ya teman-teman ya, memang hama yang bisa dibilang paling menakutkan ataupun paling benar-benar bisa menghancurkan tanaman padi itu hama tikus ya teman-teman. Makanya kalau hama tikus itu bisa dibilang memang luar biasa teman ya untuk menghadapinya. Oke Pak Jas, sekarang kita bisa lihat nggak Pak Jas proses panen padinya seperti apa? Oke, siap. Oke, yuk kita lihat ke sana sebentar ya. Kita review. Teman-teman, ini sekarang kita bisa lihat di belakang itu sedang ada mesin. Nah, nanti coba saya tanya itu mesin apa sih sebenarnya. Kan banyak teman-teman tuh yang nggak tahu itu namanya apa dan gimana cara pengoperasiannya. Nah, Pak Jas, itu namanya mesin apa Pak Jas itu? Ini namanya mesin pemanen padi combine harvest, atau boleh kalau orang bilang, petani bilang combine. Oh, jadi namanya itu combine harvest. Jadi kalau petani bilang bisa julukannya itu combat ya teman-teman. Nah, Pak Jas, biasanya dalam 1 hektar itu kalau untuk mesin ini itu butuh waktu berapa lama sih Pak Jas? Kalau tidak ada kendala di lapangan biasanya dalam 1 hektar 2 jam selesai. Oke ya teman-teman, jadi kalau nggak ada kendala, nggak ada masalah. Kendala itu artinya seperti hujan ataupun biasanya itu di rawa ataupun tempat yang sulit. Itu kalau lahannya datar dan mudah dijangkau itu cukup dengan waktu 2 jam. Itu lahan 1 hektar bisa selesai ya teman-teman ya. Nah Pak Jas, biasanya itu dalam 1 hari untuk mesin combat itu mampu berapa hektar Pak Jas satu mesin ini? Satu mesin kalau kita ngumpul nggak pindah biasanya 3 sampai 4 hektar dalam 1 hari. Oke ya teman-teman, biasanya dalam 1 hari itu bisa menghasilkan 3 sampai 4 hektar ya teman-teman ya. Teman-teman, coba kita lihat caranya seperti apa secara dekat ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kita lihat dari dekat ya, mesin combine harvest ya, combat dari bisa dibilang ya untuk petani. Dan hasilnya bisa lihat ya, tuh langsung dikarungin, langsung dijahit, jadi praktis banget ya tuh. Jadi sekarang itu petani itu bisa dibilang walaupun di perkampungan tuh sekarang tuh udah modern ya teman-teman ya. Jadi sekarang itu serba mesin, jadi petani itu untuk pemilik lahan tinggal duduk manis. Nah di situ tuh pemilik lahan tinggal duduk manis, mantau, tahu-tahu kerjanya beres. Nah inilah kemajuan salah satu teknologi. Oke ya teman-teman, tuh hasilnya tuh. Teman-teman makasih banyak ya
Untuk videonya sampai di sini dulu. Next kita buat lagi videonya yang lebih jelas dan lebih menantang tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.